Shalom, selamat berjumpa kembali dalam mimbar gemar GSJ Peniel dan Anugerah pada tanggal 31 Januari 2023. Nah, saudara, mari kita akan belajar di dalam kitab Kisah Para Rasul yang ke-11. Nah, saudara, di dalam pasal yang ke-11 ini ada 30 ayat. Yang pertama adalah ayat ke-1 sampai dengan ke-18, yang kedua adalah ayat 19 sampai dengan 30. Di mana di dalam ayat ke-1 sampai dengan 18 ini menceritakan tentang perjalanan Petrus pada saat melakukan pelayanan di Yerusalem. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Petrus telah mendapatkan tantangan, yaitu selisih pendapat dengan orang-orang di situ, saudara. Bagaimana maksudnya orang-orang di situ, bahwa kenapa Petrus melayani semua orang, artinya dari latar belakang apapun. Namun ketika itu Petrus mampu menjelaskan kepada mereka bahwa dengan penglihatan-penglihatan, di ayat-ayat selanjutnya diceritakan bahwa Petrus mendapat penglihatan berupa kain putih, ya, yang di tengah-tengahnya itu ada berbagai macam hewan, saudara. Jadi di situ menggambarkan bahwa ketika Petrus melakukan pelayanan, Tuhan menyuruh dia supaya Petrus tidak memandang dari berbagai latar belakang apapun, namun apa yang disuruh oleh Tuhan, apa yang diutus oleh Tuhan, Petrus harus lakukan itu. Jadi di dalam ayat ini kita bisa belajar bahwa pada ayat yang ke-18, ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Tuhan mengeranakan pertobatan, ya. Nah, saudara, kasih karunia Tuhan itu sama. Jadi kepada semua orang tanpa memandang berbagai latar belakang apapun. Nah, kalau kita baca di dalam kitab ini, kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya gereja itu bertumbuh, ya. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berpusat kepada Kristus. Kita tidak memandang manusia tetapi memandang Kristus. Nah, kemudian gereja yang menyehatkan adalah gereja yang seluruh dinamikanya dikendalikan oleh Kristus. Jadi segala sesuatunya dikendalikan oleh Tuhan, bukan secara manusia. Gereja yang diberkati adalah gereja yang mengutamakan Kristus. Jadi kita tidak mengutamakan kepentingan sendiri tetapi mengutamakan Tuhan. Gereja yang menyejukkan adalah gereja yang siap berubah menjadi serupa dengan karakter Kristus, ya. Jadi kita tetap meneladani sikap Kristus kepada setiap orang yang kita layani. Gereja yang berbuah adalah gereja yang bersukacita karena mengenali pekerjaan Allah yang nyata di tengah-tengah umatnya. Nah, saudara, kita belajar dari Petrus tadi, itu sebenarnya kita belajar juga bagaimana kita belajar tentang gereja yang bertumbuh. Jadi kita tetap berpandang kepada Kristus. Kita melayani orang tidak boleh pandang bulu dari latar belakang orang ini, dari latar belakang orang yang baik atau tidak. Kita tidak boleh memandang bulu, saudara. Intinya seperti itu. Jadi kita melayani semua orang, saudara, karena semua orang itu diberikan oleh kasih karunia yang sama oleh Tuhan. Sama pada waktu kita percaya sama Tuhan, orang lain pun juga sama kasih karunia-Nya pada kita, walaupun dan kepada orang lain juga sama, saudara. Nah, baik saudara,
kalau kita sudah belajar tentang bagaimana di ayat yang ke-1 sampai dengan 18 tentang gereja yang bertumbuh, selanjutnya kita akan belajar di dalam ayat yang ke-19 sampai ke-30. Di situ menceritakan tentang kebaikan dan teladan Barnabas, saudara. Ya, jadi Barnabas itu pernah menjual sebidang tanahnya itu hanya untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Jadi dan banyak kebaikan-kebaikan Barnabas di sini, saudara. Jadi Barnabas itu adalah seseorang pelayan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia tidak mementingkan diri sendiri, saudara. Kita ambil di dalam Kisah Para Rasul yang ke-11 ayat yang ke-24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, di sini menceritakan bahwa sungguh pelayanan Barnabas pada saat di Antioquia itu sangat luar biasa. Dia membawa dampak yang luar biasa karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertainya, saudara. Ia juga tidak mencari nama atau popularitas, tapi semua dilakukan semata-mata demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seorang Barnabas ini dikasih karunia pelayanan yang sangat luar biasa oleh Tuhan, namun dia tidak sombong, dia tidak menggunakan kelebihan-kelebihannya yang dikaruniakan Tuhan hanya untuk popularitas ataupun mencari nama, tetapi semua dilakukan dengan tulus hati, dilakukan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi di sini kita belajar bahwa setiap talenta apa yang kita punyai, entah itu talenta untuk melayani ini dan itu, yang kita berbeda talenta, namun kita percaya bahwa akan talenta apapun yang diberikan kepada kita, tetapi semua satu tujuan, yaitu untuk melayani Tuhan. Jadi dari teladan Barnabas ini sangat luar biasa, dan inilah sikap yang harusnya kita miliki oleh setiap orang yang percaya, dan terlebih lagi para pelayan Tuhan yang rindu dipakai Tuhan untuk bekerja di dalam ladangnya yang sudah menguning dan siap dipanen ini. Jadi dari dua perikop ayat tadi, mulai dari Petrus dan juga Barnabas, bahwa kita belajar tentang bagaimana gereja bertumbuh dan kita meneladani sikap Barnabas di dalam melayani Tuhan, yaitu tidak mencari popularitas, tetapi melayani dengan kuasa Roh Kudus yang benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Baik saudara, terima kasih. Pada saat ini kita akhiri renungan pada hari ini, dan kita akan berdoa, kita akan minta hikmat Tuhan supaya Tuhan senantiasa memberikan hati untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada saat hari ini Tuhan, di mana Engkau telah memberikan firman. Kita harus meneladani seorang Petrus dan Barnabas yang secara luar biasa, bagaimana gereja bertumbuh dan bagaimana kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah semua yang Kau berikan ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan pelayanan kami, biar kami sungguh-sungguh melakukan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan ajari kami untuk semakin bertumbuh dan bertumbuh dewasa dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, dan kami serahkan dalam tangan pimpinan-Mu. Haleluya, amin.